Nasib Janhua Diana, pemilik UD Sentosa Sil yang diduga menahan ijazah karyawannya, benar-benar di ujung tanduk. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hingga Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer turun tangan menangani kasus penahanan ijazah ini. Eri Cahyadi turun mendampingi 30 eks-karyawan UD Sentosa Sil, milik Janhua Diana, ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis, 17 April 2025. Eri tiba di Polres bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disprinaker, Ahmad Zaini, serta pengacara Krisnu Wahyuono, serta puluhan korban di gedung SPKT, sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Eri mengatakan, kehadirannya sebagai upaya untuk menjaga suasana kondusif bagi pekerja. Selain itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Eri tampak mulai meninggalkan gedung SPKT tersebut sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dia memohon perhatian terkait laporan itu kepada Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol Ari Bayu Aji. Sementara itu, Ahmad Zaini mengungkapkan, pelaporan 30 mantan karyawan UD Sentosa Sil tersebut untuk menyelesaikan masalah penahanan ijazah, tanpa membuat kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, salah satu korban, Nila Handiani melaporkan UD Sentosa Sil terlebih dahulu terkait penahanan ijazah ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin, 14 April 2025. Di bagian lain, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi UD Sentosa Sil, bukan CV Sentosa Sil, Surabaya, Kamis, 17 April 2025. Tepat di depan pabrik, Armuji meminta gerbang dibuka. Diana yang berada di dalam pabrik tidak segera membukakan gerbang biru usaha penyuplau onderdil kendaraan. Beberapa saat tertahan sebelum akhirnya Wamenaker dan Cak Ji masuk. Wamenaker Immanuel datang dari Jakarta melalui Bandara Juanda Surabaya dan langsung meninjau pabrik. Saat ini, pertemuan dengan penjagaan ketat petugas polisi tengah berlangsung. Sebelumnya, Armuji yang akran disapa Cak Ji sempat mendatangi lokasi perusahaan, namun tidak dibukakan pintu. Bahkan setelah Cak Ji mengunggah momen itu di media sosial, justru dibalas Janhua Diana dengan melaporkan Armuji ke Polda Jatim. Diana melaporkan Wawali Cak Ji ke Polda Jatim karena dianggap mencemarkan nama baik terkait UU ITE. Laporan ini menuai pro kontra hingga banyak karyawan yang mengadu mengalami kasus serupa, ditahan ijazahnya. Bahkan, sudah ada karyawan yang melapor ke polisi. Saat polemik makin panas, Diana pun mendatangi Cak Ji ke rumah dinas Wakil Wali Kota untuk meminta maaf dan siap mencabut laporan ke Polda Jatim. Persoalan penahanan ijazah itu pun kian meluas. Komisi DDPRD Surabaya, Disnaker Trans Jatim, Wali Kota Surabaya hingga Wamenaker kini turun tangan dan ambil sikap tegas atas penahanan ijazah. Ngotot tak bersalah, balik salahkan Disnaker Trans. Terungkap sikap atau kelakuan Janhua Diana, pengusaha di Margomulyo, Surabaya, saat diperiksa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jatim pada Rabu, 16 April 2025. Janhua Diana diperiksa terkait dugaan penahanan ijazah terhadap karyawan-karyawannya. Dalam pemeriksaan itu, Janhua Diana yang kali ini tampil tanpa poni membantah tuduhan itu. Bahkan, pemilik CV Sentosa Sil ini balik menyalahkan Disnaker Trans Jatim karena menerima aduan penahanan ijazah. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo, Rabu, 15 April 2025. Dikatakan, Janhua Diana bersikukuh tidak mengenal para karyawan yang telah mengadu ke Disnaker Trans Jatim. Widodo mengatakan, Diana justru menyalahkan Disnaker Trans Jatim karena menerima 31 laporan tersebut. Sebab, dia meragukan kebenarannya. Saat di Bepak, berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, Disnaker Trans Jatim, Diana juga mengatakan bahwa berita yang beredar tidak berimbang dan dia menerima hujatan. Sejauh ini, Disnaker Trans Jatim menerima 31 laporan penahanan ijazah. Pada mulanya, hanya satu laporan namun berkembang menjadi puluhan. 31 orang yang melapor tersebut tidak bekerja di satu perusahaan yang sama, namun ada 12 perusahaan. 12 perusahaan tersebut tidak diakui oleh Diana. Sebab, perusahaan Diana juga bekerja sama dengan perusahaan lain.
Saat ini pemerintah tengah mendalami 31 laporan tersebut. Pihaknya akan menyelidiki pihak yang akan bertanggung jawab dalam dugaan penahanan ijazah. Penahanan ijazah lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan sementara oleh Disnaker Trans Jatim, belum ada pihak yang mengaku menahan ijazah karyawan serta tujuan penahanan tersebut. Rencananya, setelah menganalisis 31 laporan tersebut, Disnaker Trans Jatim akan melakukan berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BAP, terhadap pelapor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.